tubuhmu. Gitu. Jadi membersihkannya tidak hanya yang tadi. Kalau begitu cara bersihnya gimana? Nah tadi kalau diartikannya di sini kamu mandi, kalau wudhu kan hanya beberapa organ saja yang dibersihkan. Kalau mandi semuanya dibersihkan, mungkin pakaianmu dapat nyolong, sejadahmu juga punya tetangga minjem nggak bilang, misalnya. Mau ke masjid tapi sendalnya punya tetangga nggak bilang-bilang, kan junub juga namanya. Kenapa orang sembahyang nggak khusyuk? Mungkin lagi junub. Junub tuh dirinya belum bersih, bajunya masih kotor, masih najis. Terus pikirannya juga masih kemana-mana. Mikirin sendalnya. Itu namanya masih junub, belum wudu, belum mandi gitu. Makanya mesti benar mau menghadap Allah tuh mesti serius gitu. Jangan junub. Makanya jangan mendekati sholat kalau mabuk. Jangan dekati sholat kalau junub. Kadang-kadang dengan ayat ini mungkin banyak juga beberapa orang akhirnya tidak mau mengerjakan sholat karena dia merasa belum siap, masih dalam keadaan mabuk gitu. Cuma ibu sakit. Kalau sakit kan konsulnya kemana? Ke dokter. Tapi ibu nggak mau meninggalkan handphone gimana? Susah tuh. Ya susah tuh. Ya udah sampai kamu sadar aja. Terus kapan sadarnya kamu? Sakitnya keburu parah nih. Keburu kepanggil nanti kan. Pulang nggak sadar-sadar. Repot nih gitu. Jangan juga. Nah, jadi mabok atau junub, jangan kamu sholat kalau mabok, jangan kamu sholat kalau kamu junub. Ya junub itu kan menyamping gitu, sehingga nggak. Ya Allah juga kalau diumpamakan tadi ibu-ibu konsultan, orang datang konsultasi, ibu lagi ngomong dia main handphone, ya kan? Kita kesinggung lah kita tuh, ditinggalin tuh, udah terserah kamu deh. Yang tadi yang sholatnya mukaan watas diatan tepukan sama itu aja. Malah nyinggung perasaan orang lain kalau gitu. Gitu. Tapi Allah kan bukan manusia, ini bukan masalah Allah tersinggung atau enggak, tapi kan nggak etis gitu. Etisnya bagaimana? Orang menghadap seseorang aja fokus kan dia. Menghadap atasan apalagi kan gitu. Bicara dijaga gitu, pakaian juga supaya tidak menyinggung kan gitu ya. Seperti namanya konitin tadi, turut, manut, sungguh-sungguh gitu. Nah, tadi konit di atas tuh. Iya. Nah, pertanyaannya berikut apa? Sejak kapan sholat itu ada dan diperintahkan? Ya, nih bicara kapan sholat diperintahkan. Ada pemahaman, ada pendapat di kalangan kebanyakan orang bahwa perintah sholat itu ada sejak peristiwa Isra Mi'raj. Ada pemahaman itu ada. Nah, sholat diwajibkan pertama kali setelah atau ketika Isra Mi'raj. Ceritanya jadi rame. Nah, pertama-tama Nabi menerima sholat 50 kali. 5 kali aja sebegini orang berat, Bu. Ceritanya kan gitu ceritanya. Iya. Pertama kali Nabi menerima perintah sholat 50 kali, 50 waktu. Nah, lalu Nabi turun. Ketemu Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, apa yang kamu dapat? Aku dapat perintah sholat. Berapa banyak? 50 kali. Waduh, banyakkan. Aduh, nawarlah, minta dikurangin diskon. Naik lagi kepada Tuhan. Diturunin Bu 5, jadi 45. Turun lagi. Gimana? Dapat diskon? Dapat berapa? Dikurangin 5. Aduh, masih banyak. Terlalu berat. Naik lagi sana minta diskon. Naik lagi gitu, Bu. Jadi gitu ceritanya gitu. Turun lagi 5 berapa kali bolak-balik tuh, Bu. Sampai akhirnya jadi 5 kali. Jadi berapa kali bolak-balik? 45, 40, 35, 30, 25, 20,
15 10, 5, 9 kali berarti bolak-balik bolak. kali ya. Masa begitu perintah ditawar-tawar? Ya Bu, ada cerita itu. Ceritanya ada. Ada. Dari mana dasarnya? Katanya. Tanya. Nggak apa-apa. Nama juga pendapat, boleh-boleh aja kan? Nah, pendapat itu saya tidak bertemu dasarnya, Bu. Dari Hongkong. Nah, tapi ada gitu ya pendapat lain yang mengatakan itu. Iya. Salah satunya saya dapat dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir siapa? Nggak tahu, juga nggak ketemu. Tapi nggak ketemunya di buku ya, Bu ya. Ya, pendapat itu berdasarkan pendapat Ibnu Katsir bahwa ibadah sholat 5 waktu diwajibkan kepada umat ini saat Nabi tinggal di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya ketika malam Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah, 1,5 tahun kalau nggak salah, 1,5 tahun sebelum hijrah. Dalam riwayat Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 164. Kita punya banyak, Bu. Saya punya berapa jilid itu? Berapa jilid ya? Jilid 9 jilid 9 9 jilid kitab. Ya, baca-baca juga. Nah, di jilid ke-7 itu dikatakan pada malam Isra Mi'raj, tepatnya 1,5 tahun sebelum hijrah, Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara berangsur-angsur diterangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Itu awalnya 50. Nah, sebagian lain menerangkan 3 tahun sebelum hijrah. Ada juga yang menerangkan 5 tahun sebelum hijrah. Ya, jadi banyak pendapat dah. Intinya, dalam penentuan waktu terjadi Isra yang berbeda-beda pendapat. Ya, itu aja waktu itu beda-beda. Namanya juga pendapat bisa beda-beda ya. Jadi terjadi silang pendapat yang panjang yang nggak pernah berhenti. Waktunya aja berbeda pendapat dan seterusnya. Nah, juga dalam riwayat, jadi ada riwayat yang mengatakan pada awalnya Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Pak, gimana ngaturnya 50 kali, Pak? Kalau sehari semalam 24 jam. Ya, Jangan cukup ya diambil waktu tidur. nggak bisa tidur. Iya makanya. Kalau 50 kali berarti per berapa menit, Bu? Tidurnya 8 jam kan nggak mungkin. Terus tergede. Ya, oke, tidur 8 jam. Kerja 8 jam. 50 kali dalam 8 jam gimana? Nggak ada berhentinya kan? Sekarang 24 jam aja 24 jam. 50 kali satu kali sholat katakanlah 5 menit. 10 menit misalnya, paling lama. Berarti kalau setengah jam sekali itu baru 48 ya? 10 kali. Ya berarti kan setiap setengah jam sekali dong. Kan belum 24. Jadi kalau 24 per setengah jam jadi berapa kali? Kalau 50 kali 5 menit aja 250 jam. Itu ngaturnya susah. Gimana ngaturnya coba? Bentar-bentar sholat. Ya kapan tidurnya, kapan kerjanya, kapan misalnya gitu. Tapi ini kan riwayatnya begitu. Pada awalnya Allah memerintahkan 50 kali sehari semalam. Nabi menerima perintah tersebut dengan ridho, legowo. Iya Nabi. Sampailah ketika Nabi melewati langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Itu kan namanya cerita Israiliyatnya gitu, Bu. Lalu diperintahkan untuk Nabi disaranin nawar gitu, bolak-balik terus gitu. Sampai akhirnya jadi 5. Apa betul begitu? Wallahu a'lam Nama juga pendapat kan boleh. Dan begitu ceritanya. Ya udah itu lepas dari
cerita. Sekarang kita lihat Bu. Nah, keterangan tadi penjelasan dari salah satunya Ibnu Katsir ya, di dalam tafsirnya ada Bu. Nah, kalau kita lihat surat Al-Isra ayat 1 yang menceritakan tentang Isra, di situ nggak ada kata-kata sholatnya loh Bu. Iya. 17 ayat 1 kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nggak ada sholatnya. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi tujuan Isra Mi'raj agar apa Bu? Diperlihatkan. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa ayatnya nggak begini? Agar kami perintahkan kepadanya sholat gitu loh. Jadi Isra tujuannya agar melihat tanda-tanda kebesaran. Nggak disebutkan di situ. Nah, satu. Di sini juga nggak ada kata Mi'raj lagi. Yang ada Asra. Isra-nya ada kan? Nah, yang telah memperjalankan hambanya Asra atau Isra. Mi'rajnya mana? Nggak ada. Nah, terus Mi'raj ada di mana? Di ayat yang lain. Ada surat namanya Mi'raj. Al-Ma'arij. Surat 70. Ini surat berapa? 17. Ya, ayat 1. Mi'raj ada di surat 70. Ayat 1, 2, dan 3. Sa'ala sa'ilum bi'azabi waqi. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Minallahi dzil ma'arij Mi'raj. Yang datang dari Allah yang mempunyai Mi'raj. Ma'arij artinya tempat naik. Mi'raj naik. Mi'raj naik. Ma'arij tempat naik. Jadi kalau Isra jalan, kalau Mi'raj naik. Di sini juga nggak ada cerita sholat. Yang ada cerita turun azab. Kedatangan azab. Ya, oke, nggak apa-apa. Makanya kita mesti gali tuh. Ini gimana nyambungnya nih? Antara riwayat 1, riwayat 2, apa hubungannya nih dengan sholat tadi? Jadi kalau kita perhatikan Bu, atik di otak, atik di mana nih ketemu kronologis Isra Mi'rajnya Bu? Ya, yang satu cerita Isra surat 17. Yang lain cerita Mi'raj di ayat 70. Kalau 70 dikurang 17 Bu, dapat berapa Bu? 53. Udah cari di ayat 50, surat 53. Dapat apa? Demi bintang ketika terbenam, awanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Langsung ke 18-nya. Sesungguhnya dia telah melihat bagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Telah melihat. Udah belum prosesinya Bu? Ya. Prosesnya udah. Kalau yang di 17 udah belum prosesinya? Memperlihatkan tanda-tanda kebesaran baru Isra. Prosesinya udah belum? Belum. Baru diperlihatkan. Baru akan. Agar kami perlihatkan agar berarti ini baru Masih. Oh, kronologisnya ada di surat 53 ayat 18. Sesungguhnya dia telah melihat. Berarti prosesinya sudah selesai. Nah, apa yang terjadi selama perjalanan Isra
Mirajnya. Iya, dari ayat 1 ceritanya. Gitu. Karena ini 18 sudah selesai prosesinya, Bu. Nah, inilah kronologis prosesi Isra Mi'raj di surat 53. Demi bintang ketika terbenam. Tidak ada bintang yang tidak terbenam. Jangan sok, makanya kalau lagi jadi bintang. Dulu ada orang, Bu, cemerlang. Cemerlang di lapangan namanya apa? Bintang lapangan. Bintang lapangan. Ada Maradona, ada Ronaldinho, ada Pele, ya. Apakah sekarang masih bersinar? Tidak. Udah terbenam. Diganti sama Messi, diganti sama siapa lagi tuh? Ronaldo. Di kelas ada yang bersinar namanya Bintang kelas. bintang kelas, lamanya unggul. Tidak. Enggak, ada terbenamnya juga, kadang-kadang jatuh rankingnya, Bu. Ya, di dalam sandiwara ada yang cemerlang. Bintang Namanya bintang. Bintang film. Ada, itu nyerduknya bintang film. ada. Oh, segagah-gagahnya Arnold. Dulu, sekarang udah redup, ada digantiin. Nggak ada, Bu, bintang yang nggak terbenam. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Secemerlang-cemerlangnya bintang ada terbenamnya. Betul nggak, Bu? Betul. Iya, sekarang aja masih cantik, besok juga peot. Dulu bunga desa, sekarang jadi dulu bunga desa, Bu. Kan jadi apa? Jadi pegawai deh. Desa. Ya udah, ini informasi lainnya kan. Oke, lanjut. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ini yang bicara siapa, ngomongnya ke siapa, Bu? Ayo pikirin. Kawanmu, misalnya saya yang berkata nih. Ya. Bicara ke siapa? Ke Ibu Dia lah. Kawanmu Ibu Dia, Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Berarti Muhammadnya jadi orang ketiga. Ketiga. Orang ketiga siapa nih? Apa? Nggak kedengaran. Orang yang pertamanya. Kalau Muhammadnya orang ketiga ini kan ada kata Muhammad di ujung nih. Kawan Muhammad kan nih. Kawanmu siapa? Kawanmu Muhammad. Tidak sesat dan tidak keliru. Nah, berarti yang dibicarakannya siapa? Muhammad. Nah, berarti yang berbicara siapa ini? Kawannya Kawannya Muhammad siapa? Jibril. Yang Jibril siapa? Yang bicaranya ke Jibril siapa? Allah. Benar begitu? Bukan. Iya, Pak. Berarti Allah berbicara Bicara ke Jibril. Oke. Kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Lanjutin dulu kalimatnya. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu bukan menurut hawa nafsu. Ya, tetapi ucapannya itu adalah wahyu. Pertanyaannya, kalau kawanmu yang namanya Muhammad itu keliru, yang salah siapa yang disalahin? Karena yang bawa wahyu ke Nabi Jibril. Jadi kalau Nabi Muhammadnya keliru, yang ditegur siapanya? Jibril. Kamu bilang apa ke dia? Kan gitu. Iya. Contohnya gini. Misalnya kepala sekolah menyuruh gurunya ngajar di kelas. Oke. Kalau anak-anak muridnya nggak ngerti, pada salah, yang salah siapa? Gurunya. Gurunya, kamu ngajarin apa ke mereka gitu. Karena yang bertugas membawa wahyu adalah Jibril kan? Lanjutin ceritanya. Oke. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi ucapannya dia itu nggak keliru karena ucapannya wahyu kan yang diajarin kamu.
Jadi kalau dia salah yang tanya kamu dulu. Gitu. Oke, ini lagi cerita turunnya wahyu dari tahun pertama sampai tahun yang ke-10. Yang mempunyai akal yang cerdas dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Mirrotin itu artinya dia bolak-balik berkali-kali datang kepada Nabi, Bu. Marotan itu kan berulang-ulang. Mirrotin diartikannya punya akal yang cerdas. Fastawa itu artinya sempurna. Contoh gini, sempurna itu. Ibu mau bicara kepada anak yang harus mengikuti gaya ibu, apa ibu yang mesti ngikutin gaya anak? Ibu gaya anak. Anak yang mesti ngerti ibu, apa ibu yang mesti mengerti anak? Ya, ibu ngerti anak. Itu namanya fastawa, Bu. Malaikat Jibril, dia kan sejenis ruh, makhluk astral kan? Iya. Sedangkan Nabi kan makhluk zohir, konkret. Iya. Ini malaikat ini Jibril mau mengajarkan wahyu kepada Muhammad yang sosoknya manusia. Iya. Muhammad yang mesti jadi Jibril apa Jibril jadi manusia, Bu? Jibril jadi manusia. Ya. Itu namanya fastawa namanya. Fastawa. Iya, ibu ingin memberi nasihat tadi kepada anak-anak. Ibu mesti nurunin egonya. Jadi gayanya gaya Anak-anak. supaya fastawa serupa gitu, Bu. Fastawa serupa. Nih contohnya. Preman ikut preman, gaya preman. Iya, orang mau komunikasi sama preman ya gayanya preman lagi supaya nyambung gitu. Jadi ketika Jibril membawa wahyu kepada Nabi, dia fastawa tuh menyerupai gitu. Turun itunya jadi manusia juga. Lanjut. Sedang dia berada di ufuk tinggi, waktu Nabi ketemu Jibril, dia mengawang-awang, Bu. Ini siapa ya gitu, Bu. Di ufuk tinggi itu nggak jelas. Ibu lihat titik hitam di angkasa, apa itu, Bu? Lama-lama dekat jadi pesawat. Waktu di ufuk nggak jelas itu pesawat, apa helikopter, apa meteor. Lama-lama oh pesawat. Itu menggambarkan ketika ibu pertama bertemu seseorang kan di awang-awang. Ini siapa ya? Di ufuk namanya. Kali ketemu, 2 kali ketemu, sering ketemu, akrab nggak, Bu? Akrab. Kemudian dia mendekat, lama-lama jadi TTM. Tapi mesra, deket banget, Bu. Udah dekat, tambah kenal sekarang. Fatadala tuh ya udah kenal lah. Maka jadilah dia dekat kepada Muhammad. Sejarah kedua ujung busur panah atau lebih dekat, jadi udah dua ujung busur kan nyambung, Bu. Jadi sudah sama-sama tahu. Ya, rahasiaku, rahasiamu, rahasiamu, rahasiaku. Kita sama-sama tahu ya, tapi aku bukan kamu bukan aku ya. Nah, terus apa? Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Berarti ini dari ayat 1 sampai 10 cerita prosesi turunnya wahyu dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Kalau hijrahnya kalau Isra-nya 3 tahun sebelum hijrah. Kalau Isra-nya 1 tahun sebelum hijrah berarti tahun ke-12. Mirrotin itu kan bolak-balik tadi. Oke, sudah menerima wahyu. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Dia bertemu dengan Jibril yang membawa wahyu. Terus, kenapa begini? Maka apakah kamu? Kenapa jadi kamu? Maka apakah kamu hendak membantah apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Kapan tadi mau cerita Isra tadi, Bu? Ya, yaitu di Sidratul Muntaha. Berarti ini udah Miraj. Benar kan? Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputi. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya, berarti real.
Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Coba perhatikan Bu dari tadi, kan fokusnya ke sini 17 ayat 1 agar kami perlihatkan ayat-ayat kami. Pas ini selesai, dia sekarang telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ini kan cerita Isra dan Miraj. nyinggung sholat nggak Bu? Tidak. Nah gitu. Jadi kembali ke tadi. Kembali ke tadi. Jadi kalau kita ngacu surat Al-Isra ayat 1 tentang Isra, terus kita baca surat 70 tentang Mi'raj, ketemunya di surat 51. 53, sorry. 70 diambil 17, 53. Dari ayat 1 sampai 18. Di ayat ini diterangkan kronologisnya bahwa tujuan Isra agar diperlihatkan ayat-ayat Tuhan yang paling besar dan juga surga ketika ada di garis Sidratul Muntaha. dan bukan untuk menerima sholat tapi melihat tanda-tanda kebesaran kami. Ya, karena ada keterangan apa? Pada keterangan ayat-ayat tersebut tadi nggak disinggung Tentang sholat. perintah sholatnya di mana ya gitu. Apalagi tawar-menawar dari 50 jadi 5 Bu. Nggak ada. Nggak ketemu ayatnya. Ya, kembali ke pertanyaan. Kapan sholat diperintahkan kalau begitu? Sholat diperintahkan sejak Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan turunannya. Sudah ada Bu perintah sholat, sudah ada. Karena sholat yang dimaksud tadi. Sholat adalah aturan yang berisi perintah dan larangan. Iya. Yang agar tidak memperturutkan hawa nafsu dan terhindar dari keji dan mungkar. Supaya apa nanti hikmahnya apa tadi itu? Supaya dapat rahmat bla 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 gitu. Ada sejak Ibrahim 21:72. Cuma syariatnya berbeda ya gitu aja ya kan. Belum cerita syariat belum. Baru cerita substansi dulu. Kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk a'immatan yahdun, Imam Mahdi. Dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang. Jadi sembahyang sudah ada sejak Nabi Ibrahim dan turunan ya, gitu ya. Iya. Nah, berarti Nabi setelahnya sholat juga. Bani Israel sholat nggak Bu? Sholat juga, gitu. Ya kan ini jadi ya. Ini Ya, nenek gitu moyang aja. ya. Di dalam agama Yahudi ada sembahyangnya nggak? Ada. Ada Nasrani? Ada. Ada Islam? Ada. Ada yang Hindu, Buddha? Ada kan. Ya masing-masing ada perintah sembahyangnya di situ. Karena sembahyang sejak zaman Nabi Ibrahim udah ada. Iya. Nah, Nabi Israel Adam belum ada ini. ada sembahyang ya Pak? Nabi Adam belum ada ya. Belum ada perintah. Perintah ke Nabi Adam, makan, minum, tinggallah di surga, jangan mendekati pohon huldi gitu. Belum ada perintah sembahyang. Ada perintah sembahyang mulai Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Gitu. Kalau wahyu sudah turun pada masa atau eranya Nabi Nuh. Kalau wahyunya itu pada era Nabi Nuh. Kalau sembahyang itu sejak masa Nabi Ibrahim. Yang ketemu ayatnya ya. Jadi orang-orang terdahulu juga diperintahkan sholat juga. Ini ayat lainnya. Orang terdahulu 98 ayat 4. 98 Zakat juga ya. ayat 4. Ya. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, menjalankan tambah yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat. Jadi orang-orang terdahulu juga diperintahkan sholat.
Dahulunya nggak disebutin sejak kapan. Ya, Nabi Isa juga diperintahkan sholat. Dan jadi dari Nabi Ibrahim terus itu kan perintah sholatnya turun tuh. Gitu. Nah, ini sudah jam 10.24 ini masalahnya. Betul Kang. Ngantuk Kang. Nah, nah ini belum selesai nih ceritanya, baru cerita arti, definisi, substansinya kan? Ya. Belum ceritanya ke ritualnya belum. Tapi dapat dulu itunya, mesti dapat dulu substansinya, esensinya gitu kan? Adalah tadi aturan yang ada perintah juga larangan yang membuat manusia tidak memperturutkan hawa nafsu yang tercegah dari keji dan mungkar. Dengan cepat diharapkan ada manfaatnya tadi. Ya, manfaatnya apa tadi Bu? Yang tadi tuh ada 5-7 tadi ya. Itu. Nah, ketika kita melaksanakan ritual sholat, sembahyang, ingat itu. Ingat yang tadi. Iya. Dengan cara memahami ucapan kita, apa maknanya, gerakan kita, apa maknanya. Itu yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan. Tidak hanya gerakan saat. Maaf Kang, kalau gerakannya nggak dilakukan kan nggak apa-apa ya Kang? Jangan, belum ada kesimpulan itu. Oh gitu ya. Cerita itu, kan belum cerita itu. Ginilah contohnya. Tadi mumpung ada dokter. Ibu merasa sakit, konsultasi ke dokter. Nah, dokter biasa ngasih apa? Jangan junub. Kalau ke dokter jangan junub. Dokter jangan dulu, jangan ada tembok. Ya, nah, ada ke dokter. Kan kasih apa Bu? Kasih resep. Setelah apa ngasih resepnya? Kan nanya-nanya dulu. Ngasih pertanyaan, ibu sakit apa, sejak kapan? Ya kan cerita tuh. Itu namanya sholatun, dialog berhubungan namanya Bu. Terhubung. Sholat berhubungan nggak? Iya. Enggak, komunikasi nggak? Komunikasi. Ibu datang ke dokter, komunikasi nggak? Iya. Atau iya? Nggak Nah, mungkin baru dokter ngasih solusi, ngasih resep. Nah, ibu pulang ke rumah, resepnya direndam di air, diminum airnya gimana? Udah selesai nggak penyakitnya? Nama parah. Saya periksa dulu Pak Kang Iip. Oh iya. Saya periksa dulu, suruh buka baju dulu, saya periksa. Oh itu yang ceritain. Oh, Makanya kalau junub kamu mandi dulu kan, mandi buka baju. Itu mah kan udah lewat pemeriksaan gitu. Boleh pegang-pegang. Dia berkepentingan ibu datang. Ibu datang kan siap diperiksa. Ngasih saran kan gitu. Nah, dari ibu mulai datang mendengarkan saran dokter, dari resep dokter, nebus resep sampai minum obat, itu kan ritual. Betul. Jadi kan itu ritualnya tetap ada. Iya. Gitu. Ada yang dilakukan gitu, minum obat itu kan ada ritualnya. Cuman minum obatnya sesuai aturan dokter. Jangan sembarangan. Dokter ngasih obat buat 5 hari. Diminumnya 3 kali sehari. Setiap 6 jam. 8 jam. Ibu nggak sabaran. Kelamaan 5 hari biar cepat sembuh. Obat buat 5 hari diminum sekaligus, gimana dok? Overdosis. Lah, metong deh kelojotan. Protes ke dokter, bukan salah dokter, salah ibu yang salah, tidak tahu aturan. Lagi junub tadinya kan. Junub lagi urusannya, mabok lagi urusannya. Ibu mabok. Kan semuanya ada aturannya. Makanya mendirikan sholat, menegakkan sholat, melaksanakan sholat sama dengan melaksanakan aturan. Semuanya ada aturannya. Gimana sih? Iya. Nah, apakah kalau begitu ritual nggak penting? Nah, ibu sakit kan mesti ada ritualnya. Jalan ke klinik, itu ritualnya tuh. Nanti menghadap dipanggil, kalau belum dipanggil jangan datang. Misalnya
Sholat zuhur dipanggilnya jam 12. Ibu nggak sabaran, kelamaan nunggu, sholat aja jam 11. Ya kan bukan itu aturannya. Ada gimana sih? Mabok lagi. Ada jadwalnya, ada waktunya, ada gerakannya. Semuanya itu kan apa namanya? Ya ritual, tapi kan semuanya ada makna gitu. Ada arti kenapa berdiri, kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa duduk, kenapa tengok kanan kiri, kenapa bacaannya itu. Nah, mengapanya itu mesti kejawab. Mengapa? Betul kan? Mengapa berdiri? Boleh nggak berbaring terus gitu? Atau duduk terus, atau diam terus? Iya tadi kalau ibu datang ke dokter lagi, karena dokter jadi ketempuhan. Datang ke dokter nanya ibu diam aja gimana? Kamu gimana? Dokter juga nggak bisa diagnosa tuh. Kamu tuh apa sih? Kenapa? Besok. Diam aja. Makanya ada komunikasi kan dalam sholat kan? Ucapannya ada, itu kan bentuk ritualnya begitu. Tapi semua ritual, gerakan, ucapan pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada maksudnya. Nah kalau nggak ngerti ucapan itu maknanya apa, gerakan itu maknanya apa, kenapa begitu, kenapa begini, mabok lagi sholatnya. Gitu. Ya berikutnya kita akan cerita definisi khusyuk. Belum ke ritual ya belum ya. Karena ada cerita, bukan ada cerita, ada perintah sholat harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk juga jadi sia-sia lagi sholatnya. Zaman Nabi Ibrahim selalu sholat itu dipadanin sama zakat ya karena itu. Sejak dulu sholat berimbang dengan zakat, sholat zakat. Artinya apa? Pasti ada makna di situ. Iya. Tapi ritual berbeda lah ya kan? Iya, ritual itu yang nanti berbeda. Ritualnya gimana urusan masing-masing. Selama masing-masing punya dasar hukum. Kan harus ikuti aturan. Main bola boleh pakai tangan bawa bolanya. Tidak boleh. Suka-suka saya, nggak bisa begitu. Bapak jangan main bola kalau mau pakai tangan, main bola poli aja gitu. Main bola poli, main nih, pakai kaki boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh Pak nendang. Boleh. 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 Pelanggaran nggak? Enggak Pak, voli boleh nendang sekarang. Oh sekarang, berarti aturannya boleh. Boleh sekarang. Kalau itu kan aturan artinya, aturannya seperti apa? Ikuti aturan itu. Gitu Pak. Kalau boleh. Tapi futsal namanya. Ya futsal. Boleh nahan pakai kaki boleh nahan sekarang. Boleh. Iya. Yang pakai tangan itu rugby. Iya, intinya semuanya Amerika. Semuanya ada aturan. Nah, melaksanakan sholat, melaksanakan aturan. Aturannya apa? Itulah yang mesti dilaksanakan gitu. Jadi sholat ritual itu termasuk dalam perintah Allah, ya kan ya kan? Tadi kan sholat kan adalah menjalankan aturan Allah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Memenuhi hawa nafsu hingga mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi dalam itu ya. Iya, ada nggak ritualnya? Ada, supaya kita ingat gitu. Makanya namanya reminding system, diingetin. Ingat ya. Kalau diingetin nggak ingat, apalagi nggak diingetin. Gitu, kita mah diingetin aja lupa, apalagi nggak diingetin. Sering betul nggak ingat, jadinya hilang ingatan dia. Hilang ingatan, pingsan. Gitu. Kalau lagi sholat aja nggak inget, apalagi nggak sholat tuh. Gitu. Makanya nanti mesti ngerti arti definisi sholat. Definisinya apa, artinya apa, nanti ritualnya seperti apa, hikmahnya apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, mesti kejawab itu. Kalau sholat kenapa, nggak sholat juga kenapa. Ibu boleh nggak sholat? Boleh. Boleh kalau lagi junub. Mabok. Mabok nggak boleh. Mabok. Iya jangan ayatnya. Jangan dekati. Iya. Jadi ngadap dokter jangan, ngadap dokter aja jangan junub, apalagi ngadap Allah. Sama dokter Rizky boleh.
Oh, boleh suruh ngadep tembok tapi kan. Udah konsultasi sama tembok aja, aku mau pergi. Ditinggalin ya sama dokter. Gitu. Oke ya, udah cukup lah. Jadi Kang, Ya. dua minggu lagi lanjut sholat ya Kang? Masih ya? Gimana ini pelanggaran? Loh, katanya belum selesai Kang. Iya, berarti ketemu di minggu kedua bukan keempat. Gimana sih? Oh iya. Ada Pertemuan mendatang. Pertemuan Maaf. Senin kedua. Senin keempat. Iya, maaf. Iya. Soalnya kebiasaan 2 minggu. Jadi ngomongnya 2 Kan minggu. aturannya sekarang udah berubah, Pak. Iya. Sekarang Oke, kita siap. sama admin minggu kedua kita bicara tentang sholat. Nanti Ya. minggu keempatnya lanjutin sifat 20 gitu. Tuh. Nanti Oh di gitu minggu- ya? Bukan diselesain sholatnya. Ya kan yang buat aturan admin ya Pak Agung. Aduh, Pak Agung ini. Iya, ya kita memanut aja konitin kita mah Pak. Pak Agung dirubah dong aturannya Pak Agung. Ya, Sholatnya belum tuntas nih. usul Oh, aja. masih panjang kalau tanya Pak Ustadz. Masih panjang ya Pak Ustadz ya? Ini sholat Pak bisa beberapa episode karena mesti tuntas tas. Dan ayatnya angsur-angsur disuruhnya kan. Lah ini kan kita baru bicara arti dan definisi, belum lagi gerakannya, ucapannya, seabdi. Iya, banyak. Oke. Kalau diselingit takutnya lupa nih. Ya nggak apa-apa, makanya dicatat ada rekamannya. Apa nggak sebaiknya dituntasin dulu Om Agung? Iya. Takutnya jadi Agung nanti agak bingung. Kenapa? Hah? Enggak, jadi nanti maksudnya karena yang minggu keempat itu yang mengenai itu juga masih perlu juga dilanjutkan. Lah iya kalau Bapak sholat menghadap Allah, nggak kenal Allahnya gimana? Iya, itu dia. Nah kan kamu juga penting mengenal Allahnya juga penting supaya sholatnya ngadep, nggak junub. Kalau Bapak Ibu nggak kenal Allah, nanti sholatnya junub, nyamping. Nah, iya. Salah lagi Pak ya. Salah lagi. Nah. Salah mengingatnya salah. Oh. Salah lagi. Iya, sama lah ibu bapak ngobrol sama pasangan, tapi ngobrolnya ke samping sama main handphone kan nggak enak. Aku lagi ngomong, kamu ngomong sama siapa kan itu? Masalah lagi urusannya. Makanya mesti kenal Allahnya. Nah, itu nanti di minggu keempatnya kan tetap ngomongin meneruskan tauhidnya, meneruskan ma'rifat kepada Allahnya tetap penting juga. Baik, kita tutup dulu. Auzubillah minasyaitonir. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Silakan Pak Agung mau diapain itu peserta?